Oh, standar. Standar Islam ini kita harus tahu dulu Islam kita. Islam itu agama kampungan, lokal, regional atau universal Islam. Jadi kalau Islam kita mau disetandarin ya, gimana caranya Islam kita itu berlaku di seluruh dunia. Jadi sama gitu. Nah, di seluruh dunia itu sepanjang sejarah itu hanya ada madhab dan akidah, aliran madhab dan akidah plus thariqah gitu. Dan ini ditambahi sama ahlul bait sepanjang sejarah. Di belahan dunia manapun kalau ada salah satu dari 3 unsur ini, Islam pasti baik, jalan, berkembang. Tapi kalau nggak memenuhi 3 unsur ini, nggak ada standarnya ini, pasti main jelek gitu. Keislamannya pasti keliru. Yang pertama apa? Ahlul bait. Ahlul bait dari dulu Masya Allah begitu berdakwah ya, keturunan Rasulullah SAW, orang pasti mahabbah, pasti cinta, rame. Nah, cuma ahlul bait karena tahu ahlul baitul mustafa tuhruhum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjmi zuhri mithla ma qad jaa fi sunani wa safinun lin najati idza khifta min tufani kulli ada fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Jadi orang Yahudi tahu bahwa ahlul bait itu adalah apa? Amanul ard, pengaman bumi. Satu fungsinya. Yang kedua, petunjuk, syubbihu bil anjumiz zuhur. Ahlul bait ini yang memberi petunjuk seperti bintang gemintang. Ketika kita tersesat, gimana ahlul bait? Selamat, ketemu petunjuk. Wasafinun lin najati idah. Ahlul bait seperti kapal perahunya Nabi Nuh. Fanju fiha, ente nyemplung masuk ke situ. Jangan kayak begini, ini renang sendiri, nyari selamat sendiri. La. Fanju fiha la takunu kada wa'tasim billah, berpegang teguhlah sama Allah. Nah, karena besarnya fungsi ahlul bait tadi, Yahudi nggak terima. Kapal kita pecahin, dihancurkan ahlul bait. Gimana? Jadi nggak benar. Akhirnya ada istilah Syiah segala. Ya, itu karena apa? Kalau kapalnya jebol, yang rugi siapa? Umat tenggelam semua. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang ahlul bait dibagi menjadi 3. Ada yang ala thariqah, mengikuti thariqah ajdadnya, salafus salehnya. Ada yang mulai mencelek, ada yang kagak ke kanan, kagak ke kiri. Dia yang penting Habib gitu. Ada gitu. Nah, kita harus ngerti mana yang bisa dijadikan petunjuk, mana bisa kan jadi juru selamat. Nah, silsilah sanad nasab tin sama nasab ruhinya harus tahu. Kalau nasab tin keturunannya bin fulan ada. Nah, ruhinya gurunya siapa? Harus tahu. Ini Habib ini pernah berguru ke siapa? Biar selamat gitu. Silsilah nasab gurunya. Kalau enggak, wah Habib, ternyata Syiah. Ada. Nah, gampang itu. Mbahmu siapa namanya? Pasti ada yang namanya Umar, pasti ada yang namanya Abu Bakar. Lah kenapa mbahmu kok namanya Umar sama Abu Bakar? Supaya kau ngelaknat mbah kamu apa? Gitu. Itu Syiah ini Masya Allah ya, ujian besar. Alhamdulillah para habaib berjuang tahun 89 Habib Umar ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu dapat laporan dari Habib Anis Solo. Ya Habib, ada Syiah berkembang pesat di Indonesia, gimana mengatasinya? Akhirnya dipanggil muridnya, bilang, ya Umar ista'id, ya Umar ente siap-siap berangkat ke Indonesia. Alhamdulillah diamankan beberapa habaib, dididik supaya jadi motor penggerak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita kebagian murid-muridnya Habib Umar, ya kebagian, selamat. Lalu kalau enggak, wah kena Syiah. Iya, adab akhlaknya Masya Allah kalem, halus. Tapi begitu di rumahnya fotonya Khomeini dipasang. Ya. Nah, wah kagak itu bisa bersembunyi di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah NU dengan ini 20 tahun kagak ada yang tahu.
tukang ngibul, tukang bohong, tukang isinya gitu, taqiyah. Nah, ini ngerti, harus paham semua. Satu tadi dalam sejarah. Itu standarnya. Ikut Ahlul Bait nggak? Insya Allah pelajarannya semuanya lempeng. Dimanapun laku. Atau standar berikutnya ikut madhab. Ikut madhab. Ini kajian fikih apa ini? Madhab gado-gado. Wah, repot is. Harus ada madhabnya. Nah, Indonesia itu sejarahnya madhabnya Syafi'iyah. Ya, itu tertulis dalam sejarah. Sunan Bonang itu ngajarkan kitab fikihnya, kitab karangannya Imam Ghazali. Kitab tasawufnya karangan siapa sih itu? Nah, itu dari situ ketahuan nafas pergerakan dakwahnya. Oh, madhabnya Syafi'iyah, thariqahnya Syadziliyah, thariqahnya Naqsabandiyah, itu dibawa dari dulu sampai sekarang. Nah, kita ikut standar itu sudah. Kalau ngajinya fikih Syafi'i, ya apa fikih Syafi'i yang dipakai seluruh dunia sama. Matan yang kecil-kecil, Risalah Jami'ah, ya, Safina, naik Muqaddimah Hadrami. Muqaddimah itu bukan kitab Hadramut doang. Ya, ulama Mekah, ulama Mesir, ulama seluruh dunia mensyarahi kitab tersebut. Ulama Indonesia, Syekh Mahfud Tirmas, punya Hasyiah At-Turmusi. Artinya apa? Keilmuannya standarnya standar Islam pasti mendunia. Gitu. Karena ikut madhab. Madhab itu seluruh dunia ikut madhab. Kagak ada. Sekarang aja dibikin gaduh-gaduh. Tarawih 8. Nggak ada madhabnya itu. Coba antum cek fikih 4 madhab, kagak ada. Wala Syafi'i, wala Hanafi, wala Hambali, wala Maliki. Kagak ada. Ikut Imam Malik 36. 36. Madhab yang lain Imam Ahmad Hambal bisa 40 lebih. Loh, ini ikut bikin madhab sendiri. Apa madhabnya? Ikut Nabi. Ajib. Ketemu di mana? Umur KTP Anda berapa? Lahir tahun berapa kok bisa ketemu Nabi? Saya mau ikut Nabi. Ketemu aja kagak bisa ikut Nabi. Iya. Kita hanya bisa ikut ulama, ulama ikut ulamanya lagi, ikut ulama gitu. Nah, ikut standar madhab. Ngaji madhab Maliki ada tertibnya di kitab Maqasidul Halaqah kalau kepingin tahu. Belajar sirah ada urutannya, belajar tarikh ada urutannya, semuanya ada kurikulumnya. Itu dibawa sama ulama madhab. Begitu ulama madhab berdakwah, syiar pasti rame. Bikin pesantren, bikin masjid pasti jalan karena pakai standar tadi. Yang ketiga standar thariqah. Apa thariqah? Tadi ilmu batin. Jadi manusia kan zahir, ada yang batin. Kalau fikih itu urusan zahir, urusan zahir. Nah, batin kita standarnya pakai apa? Thariqahnya apa? Cari thariqah yang mu'tabarah, yang diakui seluruh dunia, silsilah sanadnya benar, mursyid-mursyidnya memenuhi standar. Apa standarnya mursyid? Sudah dibahas sama para ulama dari dulu di kitab Awariful Ma'arif, di kitab Ihya Ulumuddin, ya, di kitab Adabul Alim wal Ta'lim. Itu semuanya ada syaratnya untuk jadi mursyid. Loh, kok mursyid nggak ngerti fikih iki piye iki? Wudunya salah, sholatnya keliru. Ini bukan mursyid. Namanya mursyid itu ilmu zahir udah beres. Yang kelihatan mata aja gak bisa kok, apalagi ngurusin yang batin yang gak kelihatan mata. Ada mursyid gitu, tahu udah, itu baru jadi mursyid. Kalau mursyidnya genah, ikutin thariqahnya. Mau thariqah apa saja, mau Qadiriyah, mau Naqsabandiyah, atau gabungan Qadiriyah Naqsabandiyah, atau Syadziliyah, ya, Tijaniyah, banyak thariqah, ya, thariqah Ghazaliyah, thariqahnya Ghazali. Nah, atau thariqah Alawiyah, masyayikh kita thariqah Alawiyah, gampang, berilmu, beramal, khauf, wara', ikhlas, 5 pondasinya. Ini thariqah apa? Apa pondasi ajarannya? Harus tahu, jangan ikut-ikutan, akhirnya nggak standar nanti. Ya, harus tahu standarnya. Oh, prinsip ajaran pokoknya ini thariqah ada semua thariqah ada kitabnya. Ya. Masyayikh kita punya 14 sanad thariqah. Nah, wah, kita satu aja liar. Oh, enggak begitu. Harus ada jalan alternatif. Kadang-kadang tol macet.
Nah, kalau kita nggak punya thariqah, jalan alternatif, akhirnya nggak nyampe. Ya, tujuan kita mencari ridho Allah tadi, nggak bakal nyampe. Harus cari thariqah yang mampu kita, supaya ya biar nyampe masalahnya itu. Lah situ kepengin nyampe nggak? Pengen dapat ridho Allah nggak? Jadi sekarang tol macet ya apa? Lewat mana itu? Nah, lewat thariqah tadi. Thariqah itu kan jalan. Syariat ini jalan lebar, jalan raya. Satu ketika jalan raya macet. Artinya syariat kita ini diacak-acak. Gitu ya. Sekarang kurikulum diacak-acak sekarang. Jadi kita mempertanyakan masalah. Dulu mah namanya ngaji fikih ya, kitabnya ulama ini udah terkenal itu. Sepanjang abad siapa ulama top fikihnya, beliau ngarang kitab, semuanya ngaji kitab itu. Nah, nasib kita aja, ulama fikih abad ke-14 siapa? Kitab fikih abad sekarang siapa? Itu nasib kita itu, korban sistem kita itu. Syariat diacak-acak, yang harusnya terkenal kagak kenal, yang nggak perlu dikenal Mbah Marijan pada kenal. Itu nasib kita itu. Siapa tokoh fikih Syafi'i Syahir zaman sekarang siapa? Di antaranya Habib Zain. Ya kitabnya Habib Zain udah belajar fikih, oh selesai. Ulama seluruh dunia kalau macet bab fikih telepon sama beliau. Makanya dapat gelar. Gitu. Ahli tafsir zaman sekarang siapa? Ahli ini ada, masih tetap masalahnya. Nggak tahu itu loh. Nah, itu baru genah. Ya, baru benar. Standarnya seperti itu. Itu belajar kemana aja benar. Ketemu, oh ini sudah sama.